Dea, hadir. Priska, Hadir. Yulia, Hadir, Bu. Intan, Hadir. Nesli, Hadir. Sinta, Hadir, Bu. Lala, Nadia, hadir. Wah, benar ya, hadir semua. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi kita berdoanya dengan bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya kita tuh semangat untuk belajar. Nah, lebih semangat lagi. Ayo kita berdiri. Yeay. Semuanya masih ingat kan lagu yang satu jari kananku, satu jari kiriku? Ingat? Kita mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Satu jari kananku, Satu jari kiriku, satu jari dua jari kananku, dua jari kiri. Gabung jadi empat, jadilah kamera cakep. Empat jari kananku, tiga jari kiriku. Gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku. Gabung jadi delapan, jadilah telinga tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiriku. Gabung jadi 10, marilah berdoa. Nah, silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang mau memimpin doa? Saya Ayo silakan Nesli. di tempat duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tertib di rumah dan di sekolah. Apa sih tujuan pembelajaran kita di materi ini? Yang pertama, anak-anak itu mampu melibatkan diri dalam menaati aturan agama yang dianut dalam kehidupan di sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang kedua, anak-anak mampu menyatakan setuju terhadap tata tertib sekolah dengan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, anak-anak mampu menunjukkan sikap patuh aturan di rumah dan tata tertib sekolah dengan rasa tanggung jawab. Yang keempat, siswa mampu memberikan contoh implementasi tata tertib di sekolah. Dan yang terakhir, mampu menciptakan produk poster tentang aturan dan tata tertib sekolah dengan benar. Nah, masih ingatkah kamu pertanyaan yang pertama? Apa itu aturan? Ada yang bisa menjawab? Silakan Nesli. Itu harus dipatuhi, harus ditaati. Ya, benar sekali. Aturan itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi, ditaati. Nah, yang kedua, apa manfaatnya dibuat aturan? Ada yang bisa? Bu, Ya, Nabil, silakan. agar tidak ada yang terlambat ke sekolah, Bu. Benar sekali, agar tidak ada yang terlambat sekolah. Nah, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya adakah yang masih ingat materi kita? Saya, Bu. Ya, Tentang manfaat aturan, Bu. ya, benar sekali tentang manfaat aturan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tertib di rumah dan di sekolah. Ini tentu saja masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan tata tertib? Ada yang bisa menjawab? Aturan, Bu. Ya, tata tertib itu sama seperti dengan aturan. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana biasanya kamu menemukan tata tertib? Ada yang tahu? Di sekolah, Bu. Iya, di sekolah. Selain di sekolah, Di rumah. di rumah. Pertanyaan yang terakhir, berikan contoh aturan agama yang berlaku di sekolah. Iya, sama Nesli. Itu, Bu, kalau misalnya ada adzan waktu dulu, semuanya kelihatannya harus diberhentikan dulu, diam. Ya, benar sekali. Ada lagi yang bisa menjawab? Tidak mengganggu teman yang sedang sholat. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Esme dan juga Sinta.
syariat dan wajib dilakukan oleh siapa saja yang berada di lingkungan itu. Ya, benar sekali. Tata tertib itu adalah sistem peraturan yang mengikat dan wajib dilakukan oleh siapa saja yang ada di lingkungan itu. Berarti kalau tata tertib yang ada di lingkungan sekolah harus ditaati oleh siapa saja? Mahasiswa, ada siswa, guru, kepala sekolah. Nah, ini tujuan dibentuknya tata tertib itu agar terciptanya keadaan yang nyaman dan aman. Kemudian ada manfaat tata tertib. Ada yang bisa membacakan? Saya Silakan Yulia. Nah, manfaat tata tertib sekolah. 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, siswa memiliki pedoman perilaku di lingkungan sekolah. Yang ketiga, melatih siswa untuk mengendalikan diri dari perilaku yang tidak baik. Baik, terima kasih Yulia. Sama-sama, Bu. Sudah jelas anak-anak apa itu pengertian tata tertib dan manfaatnya? Sudah. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada tata tertib di rumah. Adalah yang pertama tertib bangun tidur. Kenapa sih kita harus tertib bangun tidur? Ada yang tahu? Akan segar. Agar segar, sekolah tidak terlambat, Agar tidak malas, Bu. ya benar, agar tidak malas. Nah, biasanya setelah bangun tidur tuh kita ngapain? Anak-anak biasanya habis bangun tidur ngapain? Lihat TV, nangis, makan, bersih, tidak bangun tidur. Banyak ya macam-macam ya. Yang benar itu ketika kita melakukan tertib bangun tidur itu kita membersihkan tempat tidur dulu, terus kemudian yang muslim mungkin kita sholat dulu, terus kemudian lanjut mandi dan juga sarapan. Nah, yang kedua ada mengembalikan barang pada tempatnya. Mengapa sih kita harus mengembalikan barang pada tempatnya? Ada yang tahu? Agar tidak berantakan, benar, agar tidak lama mencarinya. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh anak-anak. Mengembalikan barang pada tempatnya itu manfaatnya yang pertama supaya kalau kita lagi nyari barang kita nggak bingung kita lupa naruhnya di mana, kita gampang mencarinya dan juga biar lebih enak dilihat sama mata. Nah, yang terakhir ada tertib belajar dan membantu orang tua. Ada yang tahu nggak sih tugas utamanya siswa itu ngapain? Belajar. Kalau belajar itu di sekolah aja atau di rumah juga belajar? Di rumah. Tadi malam belajar nggak? Nggak. Belajar ya, kalau nggak belajar berarti dia nggak aktif belajar. Nah, terus kenapa kita harus membantu orang tua? Ada yang tahu? Agar tidak menjadi anak durhaka. Agar mengejar ringan, Bu. Agar mengejar ringan. Ya, benar sekali. Kan orang tua kita itu sudah bekerja seharian capek. Nah, kita sebagai anak kita harus membantu ketika orang tua berada di rumah supaya pekerjaan itu lebih ringan. Nah, kemudian ada tata tertib di sekolah. Yang pertama itu gambarnya apa? Terlambat. Terlambat sekolah. Siapa yang pernah terlambat ke sekolah? Jangan diulangi lagi ya anak-anak ya. Ya, biasanya kalau terlambat itu akan mendapatkan hukuman dari guru. Nah, kemudian yang kedua ada jadwal piket kelas. Pagi ini sudah menyapu kelasnya belum? Sudah. Bagus sekali, berarti sudah menjalankan jadwal piket kelas dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan seragam sekolah. Kalau anak SD itu seragam sekolahnya warna apa? Merah. Kalau SMP? Biru putih. Kalau SMA? Abu-abu putih. Kita semuanya. Nah, anak-anak sebelumnya peraturan di sekolah itu ada dua, ada peraturan tertulis dan juga tidak tertulis. Nah, yang tadi sudah kita bahas itu termasuk peraturan tertulis. Peraturan tidak tertulisnya itu seperti kita harus menerapkan senyum, sapa, salam, dan sopan ketika bertemu dengan guru dan juga orang yang lebih tua. Oke, kita lanjut kegiatan selanjutnya. Sebelum itu kita mau membagi kelompok dulu. Hari ini yang masuk ada berapa orang? 10. Nah, berarti
Oke, masing-masing sudah dapat berapa? 3. Gak apa-apa. Dan kembali ke tempat duduknya dan silakan membentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang ada di sticknya. Cinta sama dia. Cinta sama Nadia, Lala, Ayo cinta sama dia. sudah berkumpul dengan kelompok yang masing-masing? Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah mengerjakan proyek. Nah, proyeknya itu kita tadi membuat poster. Ada yang di sini yang terakhir membuat produk poster. Ada yang tahu poster itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang dipajang di dinding. Yang dipajang di dinding. Ada lagi? Yang biasanya di jalan-jalan itu Nah, yang biasa di jalan-jalan. Poster itu identik dengan gambar-gambar. Nah, biasanya di sekolah atau di kelas tuh banyak di dinding-dinding kelas. Hari ini kan dinding kelas kalian masih kosong nih. Iya, Bu. Kita isi dengan poster karya anak-anak. Sebelum itu Ibu mau membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 yang ini, kelompok 2 itu, dan ini kelompok 3. Ya, Bu. Sudah dapat LKPD semua? Sudah. Nah, sesuai tugas kita membuat poster. Hari ini tiap kelompok dapat 1 gambar masing-masing. Nah, tugasnya kalian kelompok nanti mewarnai. Oke, mewarnai dan nanti kita tempel bareng-bareng di sini. Yeay. Ini kelompok 1. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Oke, anak-anak perhatikan dulu, dibuka LKPD-nya. Di sini ada kelompok dan juga nama anggota kelompok. Sudah diisi? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut halaman kedua. Halaman kedua di sini ada kompetensi dasar, indikator dan juga tujuan dari pembelajaran ini. Nah, di sini ada petunjuk belajar. Ada yang mau membacakan? Saya. Silakan Nestle. Semuanya satu-satu boleh. Petunjuk belajar. 1. Berdoa sebelum belajar. Nomor 2, siapa yang membacakan? Saya, Bu. Iya. 2. Bergabunglah dengan kelompok yang sudah ditentukan. Nomor 3, siapa? Iya, Lala. Siapkan alat tulis. Yang terakhir ada yang membacakan? Saya. Silakan Cinta. Baca dan pahami uraian pada masing-masing kegiatan yang ada pada LKPD. Sudah jelas petunjuk belajarnya? Sudah. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, yang pertama kegiatan 1. Kegiatannya yaitu mendiskusikan bersama kelompokmu tentang contoh-contoh aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib sekolah yang tertulis dan tidak tertulis. Tuliskan masing-masing minimal 5. Tadi di flipbooknya sudah dibaca ya? Sudah. Nah, ini silakan dituliskan di sini sambil berdiskusi bersama kelompoknya. Waktu 5 menit cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Tertib bangun tidur. Aku kalau bangun jam 5. Iya dah. Aku jam 2. Wah. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Nah, ini ada kegiatan 2. Ada yang bisa bacakan kegiatannya? Silakan Nestle. Kegiatan 2. Lakukanlah diskusi
dengan kelompokmu tentang karya poster tertib di rumah dan di sekolah yang akan kelompokmu buat. Setelah berdiskusi, ceritakan tentang postermu pada kolom di bawah ini ya. Nah, bisa dipahami perintahnya? Bisa. Ya, jadi tadi gambar yang sudah Ibu bagikan, nanti bakal kalian buat cerita narasi di kolom ini. Kemudian yang kedua, setelah membuat karangan cerita, di sini ada tuliskan langkah-langkah pengerjaan postermu pada kolom di bawah ini. Jadi ditulis ya langkah-langkahnya mulai tadi dari bagi kelompok, kemudian mendiskusikan tentang narasinya, kemudian langkah-langkah yang akan dikerjakan. Oke, bisa mulai dikerjakan? Bisa. 20 menit cukup? Cukup. Ini mereka belajar apa ya? Begini tak Bu? Bagus Bu, menang.
Oke, kalau Mbak sudah selesai, ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan? Yang ini dulu ya, anak-anak yang tentang aturan. Ayo, siapa yang mau maju? Silakan Yulia. Kok Yulia terus Habis. makanya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2, yakni tentang contoh aturan di rumah, yaitu ada tertib bangun tidur, ada mengembalikan barang pada tempatnya, tertib belajar dan membantu orang tua. Kemudian ada contoh aturan di sekolah, yaitu tidak terlambat ke sekolah, kemudian mengikuti jadwal piket dengan tertib, kemudian ada memakai seragam sekolah. Terima kasih. Ada yang tidak setuju dengan jawaban dari kelompok 2 tadi? Setuju. Semua jawabannya sama? Sama. Oke. Sekarang kita lanjut ke kegiatan 2. Yeay. Yang mau maju? Rizka. Ayo, Sri. Kita sendiri atau sama saya pun? Sama Sri. Sama Esle boleh. Sambil ditunjukkan gambarnya ya. Jadi apa itu, Bu? Teman-teman, jadi teman-teman, ini gambar dari kelompok 1. Seluruh siswa kelas 2 membersihkan kelas bersama-sama. Nah, yang pertama ini ada yang sedang marah, tapi dia suka lagu reggae. Terus di sini ada yang memakai baju temannya ini. Yang memakai itu memakai meja. Mana mejanya? Mejanya ada gambar matahari warna hijau. Terus ini apa? Ini ada anak itu, Bu, sukanya cara yang layang-layang tangannya sampai hitam kayak gini, rambutnya jebrik. Sudah? Ada yang mau mengomentari dari karyanya kelompok 1? Bu, jelek, Bu. Bagus, Bu. Nggak boleh gitu. Merah, Bu. Yang mana? Bu, warnanya marah-marah. Pakai seragam merah putih katanya di kelas. Ayo. Pakai batik, Bu. Waktu itu Oh ya, pakai batik. ini outfit namanya outfit. Nah itu roknya pink lah itu Oke, udah siap semuanya. Gambarnya kelompok 1 bagus tidak? Harusnya siswanya pakai baju warna apa? merah putih. Oke. Terima kasih kelompok 1 silakan. Oke, anak-anak, sekarang silakan ditempelkan di sini gambarnya masing-masing kelompok. Gantian ya. Oke, anak-anak, sudah selesai gambarnya? Sudah semua? Sudah. Pembelajaran hari ini kita ulas bareng-bareng ya. Menurut anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagian mana yang menyenangkan? Selain warnai? Membuat cerita. Membuat cerita. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau membagikan evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Oke, sekarang HP-nya dikeluarkan dulu. Sudah, Bu. Silakan dibuka grup WA-nya. Di situ ada link quizzes yang harus anak-anak kerjakan. Kerjakan ya Bu ya.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Bagaimana nilainya? Bagus. Ada yang benar semua? Saya. Ada yang salah satu? Ayo. Salah dua? Saya. Salah tiga? Saya. Wah, pintar semua ya. Oke anak-anak, kita tadi sudah mengerjakan soal evaluasi, kita sudah mengulas materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita harus patuh aturan di rumah dan di sekolah. Ya, kita harus patuh aturan di rumah dan di sekolah. Terus manfaatnya dibuat aturan, ada yang bisa? Agar tertib. Agar tertib, Agar nyaman dan agar nyaman dan tentram. Ada lagi? Di sekolah tenang, Bu. Agar di sekolah tenang. Oke. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini dan semangatnya pada hari ini. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, ada yang mau memimpin doa sebelum kita pulang? Saya. Silakan Esle. Di tempat duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik anak-anak, kita akhiri